Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K di tahun 2022 ini ya. Nah, di sini kita akan memberikan informasi terbaru ya terkait dengan perubahan jadwal untuk pembukaan seleksi P3K tahun 2022 di laman SSCASN, tentunya ini untuk semua jabatan ya. Baik itu jabatan fungsional guru ya, tenaga kesehatan maupun di tenaga teknis, dan semoga jadwal ini benar dan nanti teman-teman tidak kena prank lagi ya, atau mungkin teman-teman kena prank, kena PHP ya. Semoga kabar ini bisa memberikan pencerahan, dan juga semoga ya, kita berdoa semoga untuk tidak ada lagi perubahan jadwal sehingga bisa dilaksanakan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, sebelumnya teman-teman di P3K Guru ya tahun 2022 ini tentunya banyak sekali yang menunggu-nunggu ya, kapan sih sebenarnya untuk dibukanya itu tanggal berapa. Nah, kalau kita lihat teman-teman memang di sebelumnya ya, ini setedaran dari Kemendikbudristek yang menjelaskan ya bahwa untuk pengumuman seleksi dan juga pendaftaran ini untuk semua pelamar ya, itu akan dibuka di 25 Oktober 2022. Nah, ternyata di tanggal 25 bahkan mungkin sampai saat ini ya, tanggal 27 itu belum ada tanda-tanda untuk dibukanya seleksi ya, pendaftaran di laman SSCASN. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada perubahan jadwal apa terkait dengan seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Teman-teman tetap semangat ya, tetap pantau terus channel ini, semoga informasi ini nanti bermanfaat. Kita sampaikan dulu, mungkin bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai dari kabar terbaru tentunya dari BKN ya. Ini tentunya seperti yang sudah kita jelaskan bahwa seleksi P3K Guru ya ataupun nakes ini yang semula akan dibuka di 25 Oktober ternyata ada perubahan ya. Nah, di sini teman-teman ada estimasi perubahan jadwal untuk seleksi P3K ya. Nah, ini tentunya perubahan jadwal ini tentunya nanti saling keterkaitan ya. Kalau di sini dijelaskan untuk estimasi perubahan jadwal atau pelaksanaan P3K tenaga kesehatan ya, ini dan juga ada tenaga teknisnya. Tentunya di sini untuk tenaga guru itu juga mengikuti ya, yang mana memang kalau kita lihat di informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, memang yang masih terjadi kendala itu adalah di bagian tenaga kesehatan ya, karena ada beberapa formasi ya, itu ternyata yang daerahnya itu mengundurkan diri sehingga ada ada input formasi ulang ya, jadi informasinya seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman untuk estimasi jadwal perubahannya ini tentunya selain di tenaga kesehatan juga teknis, tentunya guru nanti akan mengikuti ya, karena seperti yang sudah disampaikan dari Pak Suherman ya, bahwa untuk P3K Guru ini sedang proses simulasi ya untuk pengembangan aplikasi yang dari Kemendikbud ya, nanti akan di cross check atau akan diverifikasi itu di aplikasinya BKN ya. Terus ini untuk informasinya ya, untuk tenaga kesehatan ini pengumuman seleksinya ini adalah 31 Oktober sampai dengan 14 November 2022 untuk pendaftaran seleksi. Ini sama ya. Ini beda nih, 31 Oktober sampai dengan 15 November. Pengumuman hasil seleksi ya 16 November ya. Ada masa sanggah ya, ada jawab sanggah, ada pengumuman sanggah, pelaksanaan seleksi kompetensi ya, pengumuman kelulusan, masa sanggah, jawab sanggah, pengumuman kelulusan pasca sanggah, pengisian daerah untuk NIP P3K dan usul penetapan NIP untuk P3K ini sudah di sekitar terakhir 10 sampai dengan 31 Januari 2023 ya, jadi di tahun depan. Terus yang berikutnya untuk teknis ini untuk pengumuman seleksinya ya, ini berbeda dengan yang di kesehatan. Di sini 7 sampai dengan 26 November 2022 untuk pendaftaran seleksi, 7 sampai 6 Desember 2022. Ini kalau kita lihat untuk teknis ini paling lama ya, artinya yang paling belakang ya, ada pengumuman hasil seleksi administrasi, masa sanggah, jawab sanggah ya, pengumuman pasca sanggah, pelaksanaan seleksi kompetensi, pengumuman kelulusan ya, masa sanggah, jawab sanggah, pengumuman kelulusan, pengisian DRH ini sampai 20 April 2023 ya.
Usul penetapan NIP ini 27 April sampai dengan 11 Mei. Jadi untuk tenaga teknis ini memang yang paling belakang ya kalau kita lihat. Tetapi untuk yang di kesehatan ya, memang sesuai dengan informasi dari BKN, memang fokusnya untuk seleksi P3K ini adalah di kebutuhan dasar ya, yaitu adalah untuk tenaga kesehatan dan juga untuk kependidikan, untuk pendidikan aslinya, untuk kesehatan dan untuk guru. Ya, semoga saja untuk estimasi ini ya, semoga saja nanti di tanggal 31 Oktober untuk laman SSCSN untuk pendaftaran seleksi di tenaga kesehatan maupun guru nanti sudah dibuka. Ya, ini berdasarkan dari hasil ya sosialisasi hari ini terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2022. Di sini juga ada informasi ya dari Mas Audit ya, yang mana buat yang DM nanyain terus, ini hilalnya sudah kelihatan ya, artinya memang sudah disampaikan hari ini waktu sosialisasi terkait dengan jadwal ya pelaksanaan di P3K untuk jabatan fungsional kesehatan, teknis, dan tentunya untuk guru ya. Nanti tentunya insya Allah nanti akan dibuka di 31 Oktober 2022. Terus yang berikutnya teman-teman, ini adalah hasil undangan ya. Jadi undangan yang hari ini mengikuti sosialisasi terkait dengan perubahan jadwal. Terus yang berikutnya ini memang disampaikan dari BKN ya, bahwa insya Allah nanti SSCSN akan dibuka di 31 Oktober. Nah, ini tentunya ada dua syarat teman-teman yang perlu dipahami. Yang pertama adalah formasi daerah sedang dilakukan verifikasi untuk dipastikan ya tidak ada mismatch antara keputusan Menpan RB ya dan dengan yang masuk ke dalam sistem SSCSN. Yang kedua adalah instansi pusat ini masih melakukan input formasi dan diberi batas waktu sampai dengan 28 Oktober 2022 ya. Jadi semoga dari instansi-instansi yang melakukan input formasi ini segera bisa selesai ya sampai tanggal 28 besok, sehingga data di formasi sudah fix dengan yang ada di SSCSN. Ini dijelaskan juga untuk dari Pak Suherman ya, kalau sudah diinput instansi pusat maka dilakukan verify formasi pusat dan baru bisa dibuka sistemnya. Insya Allah 31 Oktober SSCSN dibuka ya. Tentunya ini untuk nakes dan juga untuk guru ya. Semoga saja nanti tidak ada perubahan jadwal lagi. Oke, yang berikutnya teman-teman, visualisasi kita akan sedikit mendengarkan ya penjelasan dari BKN Pak Suherman terkait dengan estimasi ya untuk jadwal pembukaan P3K ya untuk guru dan nakes di 31 Oktober 2022. Silahkan simak informasi ini dan semoga bermanfaat. Ini adalah ancar-ancar jadwal seleksi yang kalau kita semua konsisten, tadi kami sampaikan, teman-teman kementerian lembaga bisa menyelesaikan input formasi pada besok sesuai dengan surat Ibu Sesmenpan, di mana batas waktunya itu adalah besok. Karena setelah dilakukan, Bapak Ibu melakukan input formasi, maka BKN akan segera melakukan verifikasi terhadap formasi yang Bapak Ibu input dan mencocokkan dengan keputusan Menteri Pan RB. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara konsisten dalam waktu pengumuman itu, pembukaan seleksi ini bisa kita lakukan di tanggal 31 Desember dan kita akan bisa menyelesaikan seleksi terkait dengan P3K nakes misalnya, itu diharapkan bisa diselesaikan seleksinya pada tanggal 13 Desember. Saya sebetulnya masih meminta Pak Kapus untuk waktunya agak dipendekkan lagi, karena tadi ada pertanggungjawaban anggaran yang harus masuk ke Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Desember. Jadi mungkin ini yang perlu waktunya memang menjadi sangat ketat dalam konteks sekarang ini. Karena biasanya kita melaksanakan seleksi itu di bulan-bulan Oktober. Ya, jadi kalau bulan Oktober itu akan sangat leluasa bagi kita untuk bisa menyelenggarakan di beberapa titik lokasi. Nah, untuk yang guru nanti menggunakan sistem UNBK, jadwalnya nanti tentu saja akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan yang nanti akan ditetapkan oleh Panselnas. Dan untuk teknis lainnya ini nanti akan ada periode-periode di dalam masa tanggah, karena ini terbuka seleksinya, maka kemungkinan besar paling cepat bisa kita lakukan ada nanti di tahun depan. Tetapi mekanisme pendaftaran pelamarannya bisa dilakukan pada tahun ini dan seleksi administrasinya bisa kita selesaikan pada tahun ini.
titik lokasi yang akan digunakan untuk titik lokasi seleksi yang akan kita gunakan untuk tenaga kesehatan itu ada di 102 titik lokasi ujian, 36 titik lokasi BKN, 12 titik lokasi mandiri BKN, 36 titik lokasi yang disediakan di Poltekkes yang disediakan oleh teman-teman di Kemenkes, dan ada 15 titik lokasi mandiri yang teman-teman bisa menggunakan titik lokasi mandiri supaya pergerakan orang pegawai Bapak Ibu tidak terlalu jauh ke titik lokasi yang disediakan oleh pemerintah. Sementara nanti yang kami juga berharap untuk yang titik tenaga teknis lainnya itu juga akan kita gunakan titik lokasi yang diharapkan nanti juga bisa mendapat tunjangan dari teman-teman di di Kemenkes. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.